jangan kasar-kasar sama laki-laki. Artinya gini, kalau kamu kasar sama laki-laki, syarat untuk ngepelet kamu itu cuman kemenyan. Cuma kemenyan, benar. Iya kan? Iya. Sama dukunnya ya. Sama dukunnya. Iya. Terus syaratnya tuh ya kamu harus kasar sama dia. Makanya jangan kasar sama orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ahad semua. Selamat datang di channel kita lagi di In Time. Jadi hari ini kita luar biasa sekali kedatangan Bang Boy Chandra yang terhormat. Gila, grogi banget gue ketemu Bang Boy. Si Ucap pada ketawa nih. Nah, jadi memang ini bangga banget Bang. Terima kasih udah mau datang ke sini gitu kan. Terima kasih udah diajak. Gitu ya. Bangun channel kita semoga bisa berkembang juga ya. Makanya bantu subscribe, share, komen, like semuanya yang bisa semua interaksi yang bisa diinteraksikan. Oke. Nah, jadi sebelum kita cerita sama Bang Boy nih. Jadi saya pernah sering sama kawan-kawan kan. Bro, gue sama Bang Boy nih ada mau tanya nggak? Setelah gue tanya sama teman-teman, itu yang nanya banyak banget. Ini bertanya semua gimana juga gitu kan? Tapi rata-rata semua nggak pada nanyain buku gitu kan. Siapa yang nggak tahu buku Bang Boy Chandra? Mungkin semua orang udah baca semua gitu kan. Kalau ngomongin buku aku juga udah udah terkenal juga kali ya. Oh, enggak, bukan udah capek lah gitu ya ngomongin di setiap omongan kok buku lagi. Buku lagi. Ada sisi lain seorang Bang Boy Chandra yang tidak orang ketahui gitu kan. Tapi yang paling banyak itu Bang, yang orang paling banyak tanya itu Bang Boy tinggal di mana? Kalau sekarang itu di Steba sebenarnya. Longkaran. Enggak di Jakarta, Bang? Enggak Saya kira di Jakarta. Enggak pernah tinggal di Jakarta. Jadi Bang nulis buku semuanya di Padang? Di Padang, cuman tahun kemarin itu kan kebetulan di Jogja setahun. Oh, gitu. Oke. Karena itu nemanin istriku S2 di sana. Asik. Selebihnya di Padang. Pas lebih berarti kegiatan aktivitas di Padang semuanya. Di Padang. Dulu sebelum nikah malah aku tuh di parkit. Belakang WNP. Oh iya, Bang Boy ini alumni Universitas Negeri Padang. Yang mau kuliah kita promosi kampus kita ya. Siapa tuh rektor mau promosiin kita kan? Iya. Jadi ambasador kan. Tahu nanti rektor mau duduk di sini. Iya benar harus kita undang nih. Harus. Jadi Bang di Padang itu memang sejak kecil atau? Enggak, dari Padang sebenarnya dari 2018 pas kuliah aja. Pas kuliah aja 2018 di Padang. Ya. Berarti sebelumnya Abang asli mana? Sebelumnya di Pasaman Barat. Aslinya ayah Pasaman Barat, Talu, ibu di Malala, Agam. Aku sebenarnya Agam sebenarnya hitungannya ya. Oh, Agam karena di Minang kan garis keturunan ibu gitu ya. Jadi kalau secara budaya dan tradisional Bang Boy orang Agam gitu kan? Iya. Orang Minang lah. Orang Minang lah gitu. Sukunya Koto aku. Oh, sukunya Koto ya. Jadi yang sukunya Koto nggak bisa nikah lagi nih. Karena udah nikah juga. Nggak ngaruh sama sukunya ya. Iya. Jadi kecil di Pasaman Barat. Sampai dari SD kelas 2 di Pasaman Barat. Sampai SMA. Berarti SMA baru lulus SMA baru ke kuliah di Padang. Kuliah di Padang. Iya. SMA-nya tuh SMA 1 Simpang 4 Pasaman Barat. Nah, jadi bicara masa kecil Bang Boy yang paling banyak ditanya ini masa kecil Bang Boy nih. Gimana ceritanya Bang Boy di Pasaman Barat? Jadi saya juga penasaran waktu itu kan. Sampai sekarang lah, apalagi Bang Boy bilang barusan Bang Boy tinggal di Pasaman Barat. Saya kira nih Bang Boy tinggal di Jakarta, sejak kecil di Jakarta. Dan saya tahu Bang Boy UNP itu baru-baru juga nih diskusi sama teman-teman. Ternyata Bang Boy orang Padang gue bilang kan. Undang kalau bisa undang nih keren banget nih gue mau ngobrol gitu kan. Oke. Berarti Bang Boy dari kecil di Pasaman Barat gitu kan? Dari kecil dari SD di Pasaman Barat sampai SMA, terus pas kuliah kan di Padang sampai sekarang. Nah, bakat nulis Abang ini emang sejak kecil kah? Sejak di kampung halaman kah? Atau siapa tahu kan waktu SD lagi pusing-pusing melihat matahari naik, kenapa matahari menaik ke bumi gitu kan? Adakah dirimu di balik cahaya itu gitu? Sepertinya kamu lebih berbakat. Aku nggak sampai ke situ. Siapa tahu gitu kan? Sebenarnya nggak juga sih, cuman aku nggak ngerti ya. Tapi waktu kecil itu cuman emang suka baca ya, baca komik lah. Oke. Karena emang waktu kecil kan nggak ada hiburan yang lain, nggak kayak sekarang kan. Sekarang ada main TikTok, joget gitu. Ada pal-pale ya. Pal-pale gitu. Kalau dulu kan nggak ada, pilihannya cuma nonton di TV tetangga atau baca gitu.
Ya, berarti ngerasain nonton di TV tetangga? Ngerasain. Kalau di tempatku kebetulan bukan TV tetangga, jadi emang ada warung gitu ya, yang kita rame-rame datang ke sana nonton, nanti belanja gitu sih. Oh, sekalian nonton. Nonton. Apalagi gitu. kita di sini ya, biar kelihatan nggak nonton banget, belanja dikit. Iya, belanja dikit. gitu. Padahal niatnya nonton. Niatnya nonton. Dulu kayak gitu. Nah, kebetulan kan selain itu ada bacaan lah, karena kalau di daerah juga aksesnya dikit ya. Ya tapi kan ke Pasaman Barat waktu tahun Bang Mas SD tahun berapa tuh? Tahun 2000-an lah. 2000-an kan Ya. Belum, apakah udah nyampe ke sana akses komik atau apa gitu? Nyampe. Cuman telat. Maksudnya kayak Bobo Komik. gitu. Petruk aku. Oh iya, Petruk benar. Petruk kan murah ya, 500. Iya benar. Memang kalau kayak Bobo itu jarang sih. Cuman kalau ada pun bekas paling ya bekasan gitu. Iya. Kayak setan stasiun ketemu Iya, gitu ya. iya. Teman-temannya komik Petruk kan kayak gitu Petruk ya. itu ya. Ya kan? Itu ada ceritanya pasti soal kuntilanak, Bebek Gombel. Itu banyak pokoknya hantu-hantu yang ada di Jawa lah gitu ya. Yang mendampingin komiknya Petruk itu kan. Nanti dia tuh saya baca itu. jadi hero-hero gitu ya, kayak Iya. misalnya jadi Panji, jadi Spider-Man. Iya. Kayak gitu. Berarti yang kebetulan Bang, waktu itu saya masih kecil juga di pedalaman juga. Jadi ketika Bang Boy menceritakan saya merasakan juga gitu. Iya kan? Apalagi di pedalaman Pasaman Barat lagi gitu ya. Waktu itu Di mana itu? dulu di Tungkal dulu, di Tanjung Barat, Jambi bagian timur. Wah, lebih Ya, jauh lagi. Lebih jauh ya. lagi gitu kan. Tapi ketika mendengar cerita Bang Boy tadi, ya kira-kira gambaran seperti itu juga. Iya. Tapi yang saya pikirkan, waktu itu kan saya kan lebih muda daripada Bang Boy nih. Asik, lebih muda dikit. Itu tua. Nggak, maksudnya tentu ke apa namanya? Kejadulan itu lebih jadul. Lebih jadul ya. Lebih jadul Bang Boy itu kan. Ada kisah-kisah sejak kecil itu gimana sih suasana kecil Bang Boy gitu, sehingga yang terutama nih yang membangun pribadi Bang Boy sampai saat ini. Aku tuh waktu kecil karena ikut ayahku ya, maksudnya ikut ayahku dulu petani lah. Maksudnya ikut ayah? Ibuku meninggal waktu aku masih kecil, di usia 4 tahun. Jadi aku ikut ayah berumah tangga lagi. Dan aku diajak. Diajak, dan ayahku kan petani tuh, jadi punya sawah lah luas gitu, dan kita tinggal di kawasan itu, kawasan sawah. Nah, itu namanya di Talu. Jadi di Talu itu di daerahnya itu Sungai Jernih lah. Ya pokoknya di daerah Kecamatan Talamau. Nah, lingkungannya di sana itu adalah sawah gitu, yang orangnya cuma sekali setahun tanam padi. Jadi maksudnya setahun itu kan cuma 4 bulan untuk nanam padi. Ya sekarang kan per 4 bulan, per 3 bulan gitu sekarang kan. Sekarang kalau di tempat lain itu kan per 4 bulan. Iya benar. Kayaknya di sana masih deh. Masih setahun sekali. Setahun sekali gitu. Nah artinya di Jeddah itu kan banyak sawah yang ikan jadi berkembang besar gitu. Nah, aku tuh cari ikan. Waktu kecilnya bolang ya. Bolang jadi penulis nih ceritanya. bolang banget lah, maksudnya cari ikan, terus dimasak tuh sama ibuku yang baru, terus ada yang kadang-kadang aku jual juga buat nambah jajan. Sempat dijual juga? Ya sempat, jadi dari kecil aku udah hobi jualan. Sebenarnya. Tapi jualannya ikan gitu. Iya. Ikan tuh ada ikan pepuyu, ikan nanti ada ikan gabus, pokoknya gitu-gitulah. Iya. Tiap hari. Hampir setiap hari kegiatannya itu? Setiap hari. Pulang sekolah cari ikan pakai di sawah. Iya, sawah pakai tangguh, kalau enggak pakai pancingan. Enak banget. Kalau enggak pakai tangkap tangan gitu. Iya. Nah, ada korelasi nih. Jadi waktu kecil dulu saya juga kayak gitu. Cuman saya nggak seenak itu nangkep ikannya lewat sungai-sungai gitu kan. Waktu itu kan belum ada Anaconda, belum ada film nggak ada kebayang kayak gitu. Nggak ada kebayang kayak gitu. Kalau sekarang saya malah takut masuk selokan. Ternyata masa kecil lebih berani daripada sekarang. Berani karena kita nggak ada imajinasi yang aneh-aneh. Iya, kan. benar. Ternyata memang sih karena kita nggak tahu hal-hal seperti itu, kita masih berani kan. Jadi berani. Tapi kan emang nggak ada sebenarnya. Emang nggak ada sebenarnya. Itu kan hanya imajinasi. Kalau ada pun paling ular-ular sawah gitu ya. Aku ular sawah sering ketemu sih, tapi ya bisa lari lah. Gitu ya. Nah, kemarin saya dapat cerita dari Uco itu kan, waktu masa kecil Abang. Itu Abang tinggalnya di kampung? Ya, di kampung. Di pedalamannya lagi gitu ya? Kabarnya. Di kampung tapi di sawah. Oh, di sawah. Jadi orang tuaku kan punya lebih bukan punya sawah sih, ngolah sawah. Oh. Jadi dia tuh punya ngolah sawah cukup luas itu, kalau misalnya dipanjangin 1 hektar lebih deh kayaknya. Pokoknya dari ujung sana ke ujung sini tuh nggak kelihatan. Sekitar 200 meter, berapa ya? Pokoknya luas lah. Luas, gitu. Kalau panen itu dia bisa panen itu serumah itu penuh sama padi gitu.
iya. 2 kali lapangan belakang kaki lah gitu ya. Mungkin lebih. Dari gawang, mungkin lebih. Nah, itu kan dia ngelola sendiri. Berdua sih sama istrinya. Oh, sama kan. istrinya. Okay. Cuman nanti ada yang bantuin, tapi kan dibayar itu per harian gitu kan. Berarti orang kaya juga ya petani? Enggak juga sih, petani kan jarang yang kaya. Saya cukup. Iya, cukup. Tapi kayak enggak. Kayak cukup. enggak. Protein cukup karena nangkap ikan ya. Karena nangkap ikan gitu ya. Ya, cukup lah untuk itu. Nah, aku tinggal di sana tuh sama orang tuaku. Jadi jauh lah kalau dari kampung. Ya bukan di pelosoknya tapi emang di persawahan. Iya. Nah, bikin rumah di situ, rumah kayunya. Jauh di tengah sawah kabarnya gitu kan. Jauh. Dari desa sih itu sekitar 2 kiloan. Oh, jauh juga. Jauh. Nah, waktu itu kan masih kental-kentalnya di surau gitu. Itu nggak ke surau gitu. Ngaji aku. Itu dari sawah pergi ngaji. Pergi ngaji dari rumah itu. Ya TPA sendirian. Kan? TPA ya, sendirian. Ke surau kan? Ya, ke masjid. Waktu itu masih surau namanya ya, kan. Masjid. Sendiri, karena kan kita berangkat ngaji itu sore ya. Nanti ngaji, terus ngaji itu kan paling sebenarnya kita tuh ngaji sampai jam 9 atau sampai jam 10 kan. Itu malam bang. Apalagi habis sisa sih sebenarnya, sampai habis sisa. Yeah. Tapi kan saya numpang nonton malam. Iya, nonton dulu. Nonton kan. Ini masalah ini. Numpang nonton. Jadi kadang-kadang saya tuh pulang jam 11 kayak gitu. Dan itu pulang sendirian ke rumah, ke sawah, pesawangan. Jam 10 malam, 2 kilometer. Iya. Itu panjang loh bang. Gelap dan nggak ada listrik. Nah, tadi kan kita cerita nih, kita mancing gitu kan, masih berani, gitu kan. Tapi setelah nonton film Anaconda, nonton film-film buaya, film apa deh yang hiu itu, shark gitu kan, kita kan jadi takut nih. Nah, tapi di waktu umur itu, Bang Boy kan baca kuntilanak nih. Apakah tidak ada ketakutan terhadap kuntilanak waktu itu? Gitu? Saya tuh nggak tahu ya, sebenarnya saya tuh penakut. Cuman saya nggak takut hantu. Maksudnya kalau sekarang saya penakut nih. Oh, kok? Nah, kenapa nih? Tapi kalau dulu tuh saya nggak takut. Maksudnya karena dalam pikiran saya tuh dulu hantu-hantu itu cuma di Jawa. Oh gitu. Tapi sebenarnya di Minang itu ada hantu, tapi nggak kuntilanak. Apa tuh? Kalau di Minang itu kan Cindai namanya ya, bukan kuntilanak. Belum pernah denger tuh. Yang Cindai gimana nih? Cindai itu sebenarnya kuntilanak. Cuman ya nggak kuntilanak. enggak, Istilahnya namanya nggak kuntilanak. Sejenis ya. Sejenis kuntilanak. Sehabit cuman berbeda tempat. Oke. Iya. Terus kalau di Minang ini kan sebenarnya orang nggak terlalu takut sama hantu ya. Iya benar. Ya itu yang uniknya bang. Aku nggak tahu, entah aku ngerasa nggak di Minang ini orang nggak takut sama hantu. Benar. Orang cuma takut sama kemiskinan di Minang ini. Makanya dia merantau benar. Nggak pernah kepikiran ke situ gue. Iya, makanya hantu itu lebih terkenal di Jawa daripada di Minang kan. Iya benar. Makanya kita nggak ada film, nggak ada horor, ada sebenarnya, maksudnya hantu itu ada gitu ya. Tapi lebih ke mistiknya itu lebih ke kayak kekuatan benar gitu ya, ilmu hitam kayak gitu ya. Iya, dan orang pun membicarakan hantu itu dengan penuh kebanggaan di sini. Bukan gue ketemu hantu bilang. Iya betul. Bukan satu hal yang menakutkan mereka cerita. Jadi dari kecil emang kita nggak diajarkan benar. takut itu. Nah aku tuh ngalami itu, mungkin takut juga ya, tapi tidak dalam keadaan takut banget nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Dan aku tuh termasuk yang emang suka sama hal-hal semacam itu. Maksudnya aku tuh suka sama cerita-cerita yang mistis. gitu. Suka karena kemistisannya, suka karena metafisiknya, atau suka karena memang ini hal yang sulit dipelajari gitu. Kan kalau di bidang ilmu filsafat bicara mistis kan memang cabang ilmu khusus yang berbeda gitu kan. Kalau aku nggak tahu sih. Kalau dulu tuh mungkin karena sukanya penasaran aja, emang ada gitu ya. Oh gitu. Karena aku nggak pernah ngelihat. Iya benar sama sih. Kalau di tempatku di Pasaman Barat itu di Talu itu, dulu tuh ada semacam hal yang orang-orang yakini. Ada yang meninggal itu jadi orang jadi-jadian namanya. Oke. Orang jadi-jadian ini itu tuh disebabkan oleh beberapa hal, misalnya gantung diri. Jadi gantung diri itu dia nggak diterima sama tanah kan. Akhirnya dilempar lagi jadi makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian ini kepercayaan masyarakat di situ. Iya. Nah, aku waktu kecil ngalamin hal-hal kayak gitu. Jadi dia tuh datang ke rumah kita, saudara-saudaranya dia itu minta makan gitu. Nah, karena kan rumah kayu itu kan biasanya di giniin tuh, digot-got. Iya, digot-gotnya. Iya. Pernah dengar tuh. Digaruk. Oke. Nah, itu tuh biasanya dia makan di rumah kita tuh nasi habis gitu ya. Aku tuh ngalamin hal-hal kayak gitu di rumah karena ada Iya. Cuman ya itu jadi hal yang biasa. Kita takut aja tapi nggak
nggak ya menakut, itu sesuatu yang normal gitu ya, karena nggak sampai apa namanya, nggak sampai apa istilahnya menakutkan, nggak sampai ngedatangin ustadz apa nggak sampai fobia lah istilahnya gitu ya, nggak sampai ke situ. Ntar itu ketika itu kejadian gimana ceritanya? Memang habis di dapur kucing ya, habis kucing kali bang. Tapi kata ayahku itu kucing, tapi nggak masuk logikanya kucing. Gimana nih? Misalnya kan kita punya makanan gitu ya di bawah tudung nasi gitu ya, itu kan kok tiba-tiba aja hilang gitu. Kalau kucing dia pasti berantakan. Ini kan nggak berantakan, makanannya hilang habis. Rapi. Gitu. Ya. Nah, tapi nggak mungkin dong seorang Bang Boy Chandra tiba-tiba percaya langsung hal seperti itu. Kira-kira pernah nggak Bang? Nggak, kalau waktu kecil aku percaya. Oh, waktu kecil percaya, oke. Karena kan itu jadi kayak budaya gitu loh. Jadi, jadi biasanya dulu yang jadian-jadian kayak gitu tuh, kalau nggak dia gantung diri, itu ada sumpah dari nenek moyangnya. Sumpahnya itu biasanya apa ya? Geser sepadan. Jadi geser tanah perbatasan itu kan ada yang ngegeser gitu. Dulu waktu kecil aku akrab dengan hal-hal semacam itu sebenarnya. Dan ya itu biasa gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang kayak gitu ya biasa. Ngeri juga masa kecil Bang. Biasa, makanya kalau misalnya ya kan nggak aneh. Iya, tapi ya maksudnya ketika di suatu daerah itu sudah di hal biasa yang dibahas, ya kita pun santai aja gitu kan. Ya tapi kan kejadiannya gini, maksudnya kejadiannya nggak semenyeramkan di TV-TV hantu ngebunuh orang itu nggak ada gitu. Jadi yang datang itu dia cuman kayak silaturahmi ke saudaranya. Dia ibaratnya kena azab nih di alam kubur dan dilempar keluar, dan dia masih lapar karena dia masih dalam berbentuk makhluk gitu kan. Nah, dia butuh makan. Ngeri banget ceritanya. Ya kadang-kadang dia tuh datang tuh ke rumah saudara-saudaranya minta makan. Nah, dalam prosesnya dia tuh jadi ada 7 kali berubah gitu. Jadi dari makhluk pertama yang keluar itu bentukannya kalau kata-kata orang sih putih bulat gitu aja. Terus kayak Casper lah. Kayak Casper lah. Nggak ada matanya, dia tuh lentur kayak karet gitu. Nah, abis itu katanya bisa jadi binatang. Binatangnya itu macam-macam sampai akhirnya dia tuh jadi burung, mitosnya ya. Aku nggak tahu nih aslinya. Aku dengar kayak gitu ya. Terakhir dia tuh jadi burung itu kayak burung kumbang gitu yang kecil yang dadanya merah-merah gitu. Iya pernah lihat. Nah, itu tuh yang makan apa ya, air madu. Iya, air madu. Ya, air bunga gitu ya. Burung madu lah gitu. Iya, bunga-bunga kumbang gitu. Nah, katanya tuh terakhirnya jadi itu. Asik, lihat juga. Dan apakah sampai sekarang masih percaya gini? Ada momen ketika Bang cerita tadi gitu kan. Kan ketika nasi habis, apakah timbul pertanyaan Abang? Perjalannya Abang bertumbuh dewasa gitu kan, Abang ingat-ingat itu. Kalau kita pikir-pikir sekarang itu kayak mengada-ngada gitu ya. Tapi bagiku yang mengalami hal kayak gitu, dan itu menurutku kalau misalnya ditanya ya sama orang-orang di sekitarku waktu itu hal-hal yang umum, yang wajar gitu. Waktu itu? Ya, kalau misalnya ditanya misalnya kamu datang nih ke daerah sana ya, Talu misalnya kayak gitu ya. Ditanyalah sama orang-orang yang seumuranku atau nenek-neneknya, pasti itu hal yang wajar. Kalau sekarang mungkin nggak lagi ya. Oh gitu. Tapi aku nggak ngerti juga karena udah lama nggak ke situ. Tapi bagiku itu wajar aja, sama kayak orang Jawa memandang kuntilanak kan bagi mereka ada gitu ya. Bagi mereka ada gitu ya. Iya. Tapi kan ya sulit juga untuk dinarasikan. Iya gitu. Tapi kan nggak bisa tiba-tiba diajak gitu, dan dia kan nggak bisa diajak kerja sama gitu ya. Iya, kalau kita sengaja nyari juga nggak akan ketemu. Benar. Nah, kalau di kampung saya ada juga tuh Bang. Saya cerita sedikit nih. Jadi kayak, tapi ini bukan hantu. Contohnya gini nih. Saya sama Abang berantem nih, masalah harta atau apa gitu. Karena Abang ini mau nyakitin saya. Jadi Abang jadi hantu itu. Hantu apa namanya Dek? Lupa gue namanya. Jadi berbulu-bulu itu. Jadi dia datang, jadi kan orang dulu rumahnya pas panggung tuh, pas bangun nih ya. Hantu kaso namanya kalau di kampung saya di Kerinci itu. Nanti Bang datang menjadi sosok hantu kasar itu, hantu kasar kan. Jadi bulunya kayak bulu hijau, sapu hijau. Oh, ayah saya juga pernah tuh, kalau di tempat saya tuh namanya leco. Itu untuk nyakitin orang lain juga. Tapi leco itu formatnya bukan hantu. Terus? Tapi kayak makhluk hidup asli. Cuma bentukannya kayak gitu tadi. Mungkin sama nih. Bentukannya kayak gitu. Mungkin mereka belajarnya di tempat yang sama kan, menyebar di tempat yang berbeda gitu kan. Nanti dia datang ke rumah, di bawah rumah, terus mereka ngelakuin apa gitu kan. Dan yang di rumah tuh sakit-sakitan sampai meninggal. Dan itu ternyata sampai sekarang masih ada. Dan bahkan pernah ketangkep. Ada. Pernah ketangkep orang yang jadi itu ketangkep.
berubah jadi bentuk aslinya, wah itu diarak-arak di kampung itu. Iya. Di Malala itu waktu kecil kita tuh sering bersorak malah. Dia tuh emang kelihatan, aku pernah ngeliat kalau itu. Seriusan? Serius. Jadi lihat kuyang. Iya, bukan kuyang, pelasi kan. Pelasi. Jadi dia tuh kan semacam terbang gitu kan. Nah, darahnya itu kalau pelasi, kalau malam darahnya itu warna emas. Jadi mengkilat kayak gitu. Oke. Itu Abang lihatnya ceritain sedikit lah, Bang. Gimana suasananya waktu itu? Kalau ada, tapi itu nggak menakutkan untuk kita. Malah apa ya, kalau kan waktu itu sama nenekku ya, maksudnya kita itu kalau di tempatku bulan puasa itu kan tarawihnya baru mulai menjelang tengah malam. Ya benar, masih di beberapa kampung masih kayak gitu. Iya, tarawihnya tuh kalau di sekarang kan di kota ini abis isya langsung tarawih ya. Yeah. Kita tuh abis isya ngaji dulu, tadarusan. Nanti tarawihnya baru mulai menjelang tengah malam. Nanti baru selesai jam 1 malam kan. Nah jam 1 malam baru kita pulang tuh. Nah sering tuh kalau di Malala itu dulu lebih hutan lagi kan. Maksudnya parah. Sekarang kan jalannya masih kecil. Belum rame. Konteksnya jalannya kecil banget dan emang pelosok gitu. Nice, iya. Nah, enggak sering sih. Beberapa kali kita ngelihat pelasi itu terbang gitu. Kelihatan dengan mata kepala Abang sendiri. Tapi dia kencang. Kelihatan gitu. kan dia. Jelas kan itu, yakin Kuyang? Orang teriakin, gitu. Dia lari kalau diteriakin. Oh gitu. Untung belum ada Android waktu itu di syuting. Masuk TikTok tuh Kuyang. Makanya aku tuh kadang-kadang ngelihat hantu-hantu itu ya, jadi bukan nggak percaya, cuman kayak itu ada dan itu bukan sesuatu yang menakutkan sih. Kecuali kayak santet atau itu mungkin lain lagi ya. Tapi kalau misalnya kayak palasi terus kayak hantu jadi-jadian itu kan sebenarnya dia nggak punya kekuatan untuk nyakitin orang. Sebenarnya kalau aku termasuk yang ada kekuatan semacam itu. Oke. Dan itu emang ada ilmunya gitu. Sama sih kayak kita belajar ilmu-ilmu lain gitu ya. Cuman mungkin kalau kita adu sama ilmu logika ya, kalau sebatas ngelihat dari luar ya kayaknya nggak masuk akal. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya ya nggak mungkin lah orang bisa ada paku di dalam tubuhnya tiba-tiba gitu. Gimana cara ngirimnya kalau nggak ada kekuatan? Iya benar. Bahkan paku itu bukan di organ saluran pencernaan gitu. Iya. Karena di jalur yang lain gitu kan. Iya. Susuk lah contohnya gitu ya. Iya benar. Susuk lah contohnya gitu ya. Itu kan nggak dengan ilmu medis ya, itu dengan ilmu yang lain gitu. Ya ada. Iya. Dan waktu kecil aku akrab dengan itu. Kalau di Twitter aku sering tuh bahas hal-hal kayak gitu ya, karena contohnya nih. Contohnya gini, misalnya lu nggak bisa dipelet-pelet lah, bukan santet. Iya. Kamu nggak bisa kena korban pelet kalau nggak ada sebab akibat. Maksudnya gini, waktu kecil tuh aku membayangkan, aku suka nih sama artis gitu ya, katakanlah Luna Maya. Oke. Ntar ini beneran masuk ke Luna Maya? Dulu pengagum karena semasa viralnya. Belum. Nggak sampai ke situ. Jadi aku karena kan dia yang muncul ya, sosok idola gitu ya. Aku mengagumi Luna Maya. Kalau misalnya ada artis idola lah, fans gitu ya, aku ngefans sama dia misalnya. Terus aku ngebayangin tuh, aku pernah ngebayangin tolol-tololnya ya. Melet itu kayaknya nih aku bisa pelet nih Luna Maya gitu ya. Atau siapalah gitu artis. Tapi ternyata pas aku pelajari itu nggak bisa. Udah pelajarin? Nggak, ya aku pelajarin nggak. Atau udah ada usaha untuk melet Luna Maya gitu? Nggak bisa. Jadi aku pelajarin kan, ternyata ilmu semacam itu nggak bisa berlaku sama orang yang nggak punya salah sama kita. Jangan kasar-kasar sama laki-laki. Artinya gini, kalau kamu kasar sama laki-laki, syarat untuk ngepelet kamu itu cuman kemenyan, benar. Iya kan? Iya. Sama dukunnya ya. Iya. Terus syaratnya itu ya kamu harus kasar sama dia. Makanya jangan kasar sama orang. Aku nggak tahu, aku nggak pernah ngalamin ya. Cuman aku percaya itu kan sebab akibat ya. Iya benar. Nah, hal-hal yang misalnya kita sakit hati, kalau kita bawa ke agama sebenarnya ya, itu kan orang-orang terzalimi doanya dikabulkan. Benar. Korelasinya bisa ke situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah nyakitin orang ya nggak akan ada masalah gitu. Benar. Tapi kalau kita nyakitin orang ya bisa jadi itu dijadiin alat untuk nyakitin kita lagi. Jadi kemenyan dukun ini adalah alat gitu, dan alat ini tidak bisa digunakan tanpa ada syarat tadi gitu kan. Ya. Kemenyan dan dukun itu petani dan cangkul. Ya kita yang nyediain sawahnya sendiri makanya digarap gitu kan. Iya. Nah, ketika kita percaya nggak percaya gitu kan, ya ketika ada sebabnya ya akibatnya santet tadi gitu kan.
Iya benar. Sampai sekarang itu yang paling logis menurut saya gitu ya. Iya, kan sebenarnya kalau ilmu-ilmu macam itu kalau kita logika-logikain banget ya, kita pelajari banget, ya masuk akal. Bisa dilogikakan akhirnya gitu. Benar masuk tuh. Karena ya gini salah satu contohnya. Kalau memang main bola itu hebatnya karena dukun, ya mungkin Indonesia udah juara dunia gitu. Juara dunia gitu kan. Tapi kan nggak bisa. Ya gua nggak ada sebab akibatnya. Bener, nggak pernah kita dengar Ronaldo. Kita dengar gitu. Keluar lapangan kena disantet gitu. Tiba-tiba naik betis gitu. Ya, kecuali misalnya Ronaldo itu ngasarin pelatihnya misalnya gitu ya. Bener. Ya ilmu itu kan jadi sesuatu yang menarik ya. Maksudnya kita mempelajari. Aku nggak terlalu mempelajari juga ya. Tapi aku sebatas tahu secara umum dan aku tertarik sama dunia-dunia semacam itu. Oke, gitu. ya karena memang hal yang unik lah gitu ya. Karena iya. seorang sastrawan itu dia memang mencari hal-hal yang unik dan tapi beda. Sebenarnya kalau dalam agama pun zaman-zaman dulu sihir kan juga arahnya ke situ. Benar. Makanya ada di surat Al-Falaq kalau nggak salah itu. Ya Al-Falaq, saya lupa. Saya nggak hafal tafsir juga. Ditiupkan di ubun-ubunnya gitu kan. Makanya para ulama itu salah satunya kenapa pakai penutup kepala kan salah satunya itu juga gitu. Katanya jalurnya lewat situ, tapi ini bukan pasti ya. Beberapa hal yang pernah saya dengar gitu kan. Tapi kan emang ada sihir kan? Emang ada sihir. Emang ada penyihir zaman dulu. Bahkan waktu zaman Nabi Musa itu yang nukok tongkat jadi ular itu kan, itu kan sihir gitu kan, itu ilmu sihir gitu kan, nggak bisa kita pungkirin gitu kan, dan itu pun ada sebab akibatnya gitu kan. Artinya emang hal itu ada. Benar. Itu kita sepakatin dulu tuh. Udah sejak lama gitu. Nah intinya kalau kamu nggak percaya ya bisa aja. Ya bebas gitu. Tapi menurut saya sih nggak dengan beberapa fakta yang kita jabarkan tadi nggak bisa kita pungkiri itu ada. Cuma tergantung cara mainnya lagi nih. Cara mainnya dan cara kita memahaminya dan digunain buat apa gitu kan. Ya ketika jangankan kegiatan itu garpu aja kalau digunain yang salah ya udah salah gitu kan. Salah. Bukan berarti santet bener ya, karena tapi sekarang di Indonesia ada festival santet kan? Seriusan? Ya kemarin kan ada viral tuh di Jawa. Oh iya, kemarin saya baca tuh Persatuan Dukun Indonesia. Tapi sebenarnya sorry ya gue mau ketawain kan. Tapi sebenarnya aku tuh pernah malah nemuin juga ada festival dukun waktu itu di Medan gitu ya. Itu 2018 atau 2019 ya. Emang ada gitu. Dan aku memandang perdukunan mistik klinik itu sebagai produk seni. Dan itu kan sesuatu yang kita harus bukan bagiku itu menghormati orang karena kita kan harus menghormati local wisdom harus menghormati mereka kan mereka juga akan menghormati kita menghormati sebagai manusia gitu kan itu kan sebagai keahlian yang seni lah, aku memandangnya seni aja seni aja. Walaupun kita nggak dalam agama kita nggak percaya dukun gitu ya. Itu hak kita untuk nggak tapi percaya. Dalam agama kita bukan percaya, kita nggak percaya kekuatan dukun kita bergantung kepada kekuatan dukun. Dalam Islam pun kalau kita nggak bermain api dengan dukun ya dukun mau ngapain juga gitu berarti kan dalam Islam juga diakui adanya dukun kan buktinya kita nggak boleh memakai kekuatan dia. Benar, bahkan ada doa untuk menghilang dari sihir loh. Ada doa agar kita terhindar dari sihir gitu kan. Berarti emang ada tuh sihir itu kan. Berarti emang ada gitu. Emang ada tuh sihir itu. Nah, tapi ketika bicara persatuan dukun tadi, cuma punya cara pandang yang berbeda sedikit bang. Gimana pendapat abang nih? Karena kayak gini, ini asik nih. Bicara lokalisasi, pelacur. Ternyata asal mula lokalisasi itu kayak gini bang. Setelah baca, mungkin kita punya referensi berbeda gitu bang ya. Aku dengar dulu ya. Karena lokalisasi ini bagus sebenarnya. Gitu. Kenapa gitu kan? Jadi saya timbul pertanyaan kan. Kenapa kok ada lokalisasi bagus? Kenapa? Karena gini. Jadi zaman zaman Rasulullah dulu gitu kan. Itu pelacur itu udah ada gitu. Dan sampai sekarang nggak bisa dihentikan. Dan itu pasti ada gitu. Nggak bisa diberhentikan secara habis, mas itu nggak bisa gitu kan. Nah, agar dia tidak bertebaran secara bebas, gitu kan. Nah, makanya beberapa daerah itu dilokalisasikan agar terhandle dengan baik dan tingkat penyebarannya tidak masif. Nah, gitu kan. Siapa tahu nih dukun ini, gitu kan, agar terkontrol dengan baik. Siapa yang disantetnya, gitu kan. Analoginya ke situ ya, dikumpulin gitu ya. Iya kan. Coba kan kita punya cara pandang yang berbeda kan. Siapa tahu kan kalau udah ada organisasinya, ketika ada nyantet orang ada laporannya, ada LPJ-nya, gitu kan. Berapa anggaran dihabiskan untuk nyantet orang, gitu kan. Siapa tahu kan lebih terorganisir kan. Bisa jadi ya kan. Sebenarnya menurutku kalau misal ya kan nggak semua dukun itu jahat ya. Maksudnya kadang-kadang kan juga digunakan untuk ngobatin alternatif gitu ya. Kan konotasinya nggak selalu santet, selalu itu kan. Iya benar. Tabib, bahkan karena di Indonesia sendiri kita masih miskin kata di gunung itu. Karena tabib, dukun dan
pengobatan kampung itu disamain satu definisi misalnya, dukun gitu. Iya. Makanya merusak definisi yang lain gitu Iya. kan. Tapi menurutku sih sebenarnya tiap orang itu punya hak untuk hidup masing-masing. Iya, oke. Ya, aku tidak memandang orang apakah dia baik atau enggak. Tapi bagiku ya kalau misalnya katakanlah tadi dia pekerja sekomersil atau misalnya dukun atau ya dia kan punya hak untuk hidup. Iya, oke. Selama dia tidak merugikan orang lain dalam artian dia tidak merampas hak orang lain, tidak korupsi misalnya. Dia bekerja dengan jasa dia dan itu orang yang datang ke dia itu juga percaya maka jasa dia ya terserah dia gitu. Iya, kita kalau konteksnya kayak gitu ya. Iya benar. Kita bukan menghakimi orangnya, kita kalau bicara apa yang dia kerjakan semua orang udah tahu itu salah gitu kan. Ya kalau kita memandang dari ilmu agama ya mungkin salah gitu. Iya. Tapi kalau aku memandang dari ilmu manusia ya dia kan jual jasa. Iya benar. Kan jual jasa gitu. Balik logikanya kan dan gitu. orang belinya juga tidak terpaksa gitu. Bener, karena memang di generasi sekarang mereka lebih lihat benar salah terus gitu. Bahkan kan benar salah itu menurutku juga subjektif ya. Maksudnya kita mau ngelihat dari kacamata mana. Benar, itu dia. Kita mau lihat dari kacamata mana. Gini, kalau kita memandang dari kacamata Islam, makan babi haram. Benar. Minum alkohol haram. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita memandang dari kacamata agama lain yang membolehkan makan babi, itu bukan haram. Iya. Malah itu makanan yang menurut terlezat bagi mereka lezat gitu kan? dan mewah gitu kan. Nah, kita harus memandang dari mana dulu nih. Iya. Makanya ketika kita berbicara kebenaran ya kita harus sepakat dulu kita mau memandang dari kacamata mana. Benar. Kalau misalnya ada dua orang yang berdebat memakai kacamata yang berbeda ya akhirnya akan ketemu. Akhirnya akan jadi debat kusir gitu. Nah, itu terjadi banget sekarang, Bang. Jadi alhamdulillah ya sekali-kali pernah kasih materi di kampus gitu kan. Ada adik-adik mau demo atau gimana gitu kan. Nah, Bang, kita perjuangan kebenaran. Bahkan ada yang datang tuh, Bang. Iya. Bang, ini kebenarannya kayak gini nih. Masyarakat kayak gini nih, pemerintah kayak gini nih. Ketika saya tanyain balik, definisi kebenaran aja nggak tahu. Iya itu. Definisi kebenaran aja nggak tahu gitu kan. Jadi mereka jadi kalau bahasanya Ma'inu Najib mungkin Bang tahu juga gitu ya. Iya. Jadi Islam yang korek api digesek sedikit kebakar gitu kan. Ya karena itu paling penting banget begini sekarang ya kan, Bang. Ya kita harus mandang dulu kan. Maksudnya aku juga ngelihat sesuatu itu berusaha ya. Walaupun aku mungkin banyak salahnya juga. Tapi aku berusaha untuk melihat itu. Misalnya ada orang melakukan sesuatu gitu ya kita harus ngelihat dulu dia tuh ngelakuin apa. Kalau misalnya secara norma dan aturan bersama itu salah, ya hukumnya kan dari aturan yang undang-undang misalnya kan ya. Tapi sebagai contohnya gini, contoh kasus gini. Aku pernah ngelihat baca berita bukan ngelihat berita. Jadi waktu itu entah di Lampung atau di mana ya, ada seorang bapak mencuri untuk beliin laptop anaknya yang kuliah daring. Oke. Ya kan? Karena dia nggak punya uang, sementara anaknya harus ikut kuliah daring, dia mencuri agar bisa beli laptop. Secara undang-undang itu salah. Benar. Tapi secara kemanusiaan, aku nggak ngelihat dia salah. Walaupun dia salah dalam mencuri, tapi ada hal lain. Dia kan nggak mencuri untuk kekayaan, dia tuh nggak mencuri untuk ini. Ya dia mungkin nggak punya cara lagi yang lain. Ada kecintaan besar sama anaknya. Iya, ada sebagai manusia, sebagai ayah, rasa tanggung jawab itu yang bikin dia. Kalau mungkin dia bisa melakukan hal lain, dia mungkin nggak mencuri. Benar. Tapi kan sepakat. Banyak hal didesak oleh hal lain, misalnya sistem yang membuat dia miskin gitu ya, kemiskinan yang terbentuk secara struktural gitu ya. Nah, akhirnya kan kita bisa memandang itu dari banyak hal gitu. Iya, benar. Nah, atau misalnya di kasus-kasus lain yang sejenis ya kita bisa memandang itu dari banyak kacamata. Tapi ya tetap aja akhirnya ya kalau secara hukum itu salah dan kita harus menghargai hukum kan. Iya benar. Dia harus menerima itu. Tapi sebagai manusia kan kita nggak. Ada sisi lain yang nggak bisa kita hakimi gitu ya. Kita nggak bisa bilang dia salah. Kita pun kalau saya mungkin di posisi itu juga ya bisa jadi melakukan hal yang sama kalau nggak ada pilihan lain. Dengan variabel-variabel yang sama seperti dia gitu kan. Itu. Kondisi anak seperti ini, keuangan seperti ini, keluarga seperti ini dan gitu kan. Desakan orang lain, desakan banyaklah beban yang harus ditanggung gitu. Tapi kecuali misalnya dia nggak kerja dulu, tiba-tiba mencuri, salah gitu. Tapi kalau dia udah usahain dan nggak bisa. Ya kita nggak bisa tahu semua variabel apa yang dihadapin gitu kan. Sehingga kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan melihat variabel yang bisa kita lihat aja. Iya, gitu kan? Makanya kadang-kadang kita harus sebagai orang lain ya kita kalau di media sosial kan kadang-kadang orang langsung menghakimi orang gitu ya. Dan media sosial nih, misalnya haters nih. Iya, aku tuh kadang-kadang nggak haters sih. Cuman kadang-kadang gini,
ada fenomena misalnya orang ikut beramai-ramai menghakimi orang yang nggak mereka kenal. Ya. Paling sederhana nih misalnya ada kasus orang terkenal bercerai. Nanti tuh dicari tahu, ada isu dia selingkuh segala macam gitu. Video 19 detik lah misalnya. Iya, itu enggak ya, yang bercerai lah misalnya. Nanti suaminya selingkuh misalnya atau istrinya selingkuh misalnya ya. Isunya kayak gitu. Walaupun itu kebenarannya belum pasti gitu ya. Nah, netizen kan cukup ikut menghakimi. Dan kita merasa yang menghakimi itu ngerasa dia udah baik semua. Padahal kalau misalnya aib kita mungkin ditutup. Ya dosa kita misalnya mungkin dibuka juga banyak gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang juga aku tuh sering berpikir tanya diri dulu deh, ini isu ini penting gak buat aku omongin gitu. Aku harus berdiri di titik mana nih untuk ikut bicara hal omongan ini gitu. Sebatas mana yang bisa kita ikut serta gitu. Jangan sampai nanti aku menghakimi dia, tapi sebenarnya aku justru tidak lebih baik. Benar. Ya kan? Apalagi sekali Bang Boy Chandra gitu. Iya, misalnya aku menghakimi orang misalnya dosa-dosa orang, dosa aku juga lebih banyak misalnya gitu. Nah, makanya aku tuh kadang-kadang tidak mau hal-hal ikut terlibat hal-hal kayak gitu. Iya, benar. Ya kalau kita kan suka kepancing gitu ya, apalagi kalau misalnya ngomongin agama, ngomongin daerah yang bersangkutan dengan itu, kita langsung ngerasa baik gitu langsung. Iya. Kadang-kadang juga ibadah kita jarang. Terus ketika agama langsung kebakar gitu ya. Gitu kan. Nah, kadang-kadang itu kita harus melihat itu. Iya. Jadi banyak nilai dan poin yang bisa kita ambil sebenarnya. Iya. Termasuk kayak ngelihat hantu tadi juga ngelihatnya kayak gitu. Iya, nah poinnya kan kebenaran tadi gitu kan. Orang kan sering memperdebatkan benar salah. Nggak bener diomongin Bang Hafiz nih, Bang Boy nih, masa dia ngomong hantu kayak ini. Iya, mungkin orang kota nggak percaya ada hantu gitu ya. Bener. Tapi dalam masyarakat yang tiap harinya menyaksikan itu gitu kan, berdekatan dengan itu ya, bagi mereka itu kepercayaan dan ya harus dihargai. Bener, itu pun sulit untuk kita buktikan. Nggak mungkin balik ke masa lalu bawa smartphone nyutingin kuyang gitu kan, nggak mungkin dia, kan? Terus satu lagi tuh nggak pengalaman kita itu nggak sama gitu ya. Maksudnya bener. sama kayak ini kasusnya gini, selain hantu misalnya ya, orang-orang kota itu biasanya suka sotoy sama kehidupan orang desa. Contohnya gini, orang desa ini kampungan gitu ya. Atau misalnya, ya nggak semua orang kota juga ya, cuma mungkin ada beberapa orang kota misalnya, petani itu harusnya kayak gini, harusnya bisa nih petani ini penghasilannya tanam padi atau segala macam gitu misalnya kayak gitu, dengan ilmu kota mereka yang mereka pelajari. Tapi kan di lapangan petani jauh lebih pintar gitu. Benar, itu sering banget kita temuin tuh, Bang. Kan? Katakanlah misalnya mahasiswa gitu ya, datang ke desa, dia belajar ilmu 4 tahun teori. Secara teori mungkin betul. Tapi kan pertanian misalnya di desa itu kan mereka butuh puluhan tahun untuk mengetahui tanaman ini cocoknya dengan tanah ini. Kan nggak cocok gitu. Belum lagi hal kecil, aliran air aja di kematangan kan mereka kontrol gitu lah. Gitu. Nggak seenak apa yang mereka lihat di buku gitu kan. Ilmu itu menurutku juga seperti itu gitu. Ada ilmu-ilmu yang memang kayak hantu gitu ya. Kita nggak mau, logikanya kita udah 2021. Orang udah 2021 gitu ya. Masa masih percaya hantu gitu ya. Masa masih percaya hal-hal klinik kayak gitu. Tapi ya emang ya mungkin kita nggak masuk akal, tapi itu kejadian gitu. Ya karena mungkin nanti juga berevolusi gitu ya. Kan udah 5G sekarang smartphone. Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak lihat ke sana. Tapi aku di satu sisi kadang-kadang nggak percaya juga sama hantu. Tapi aku menghormati orang yang percaya sama hantu. Iya, karena memang Abang pun ada beberapa sisi yang pernah. Bagiku nggak masuk akal. Misalnya kayak konten-kontenan ya, itu bagiku. Kalau konten-kontenan hantu bagiku itu nggak masuk akal. Kayak kita jadi hantu lah Bang gitu. Tapi kalau ada hantu aku percaya. Karena gini, nggak mungkin hantu itu mau di-syuting tiap minggu. Iya benar. Briefing dulu kayak gitu. Briefing dulu. Mau bahas apa? Jangankan hantu, manusia aja kalau syuting tiap minggu capek gitu ya. Nggak digaji lah tuh. Nah makanya aku kalau udah konteksnya konten kayak gitu aku nggak deh. Tapi ya siapa tahu dapat tawaran kan. Tapi kalau sebatas hiburan, konteksnya untuk hiburan ya oke lah ya. Beda case ya. Beda case ya. Iya. Tapi kalau misalnya wah ini asli itu segala macam kan di YouTube kan aneh-aneh gitu ya. Apalagi sekarang itu ada konten. Aku sering nonton potongannya, tapi
nggak pernah nonton full, misalnya kayak ada pocong ngaceng gitu ya. Oh ya, Oh, pernah nggak gitu ya? Terus ada kuntilanak yang bawa anak, terus hostnya cewek itu biasanya ya. Terus ibu kenapa hamil, anaknya haus? Aku nggak percaya kalau kayak gitu. Tapi aku percaya kalau hantunya ada, itu aku percaya. Cuman nggak usah dieksploitasi iya, gitu juga lah gitu ya. Ya seandainya ada pun kayak ngapain diekspos hal seperti itulah gitu. Iya, Karena gitu. kita tahu secara umum masyarakat nggak bisa nerima itu secara kasat mata gitu kan. Tapi orang Indonesia kan suka. Iya benar. Dan itu jadi jualan. Ya udah Ya udah gitu. Ya udah. Iya benar.